Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati dalam doa, dalam Kristus Tuhan kita. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh mengalami perjumpaan untuk kembali bersama-sama berada dalam persekutuan sehati dalam doa. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang kudus. Untuk kasih setia Tuhan yang selalu boleh kami alami dalam kehidupan kami. Malam ini kembali kami sehati di dalam doa. Kebenaran firman-Mu akan kami dengar, kami akan baca dan renungkan. Kami mohon hikmat tuntunan yang daripada-Mu ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi kami. Berkati hamba-Mu di dalam memberitakannya ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Markus 4 ayat yang ke-30 sampai dengan 34. Markus 4 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin firman Tuhan. Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan bekerja melalui kita. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah. Tentu penggambarannya adalah hal yang hendaknya mungkin menurut kita spektakuler, bombastis, sesuatu yang megah dan luar biasa. Namun terkadang kita memiliki pemahaman yang mungkin tidak seperti itu. Dengan kata lain, bahwa penggambaran tentang hal kerajaan sorga
diangkat oleh Tuhan berangkat dari hal-hal yang bagi sebagian orang tidak mendapatkan perhatian. Hal yang mungkin sepele. Namun Tuhan mengangkat hal yang mungkin tidak mendapat perhatian dan sepele itu, bahkan hal yang kecil, untuk memberikan penggambaran tentang kerajaannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tentang biji sesawi, ini perumpamaan yang tentunya sudah sering kita dengar dan kita baca bersama-sama dan renungkan. Kita mendapati bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah itu dengan mengangkat ilustrasi tentang biji sesawi. Nah, bagaimana memahaminya dan bagaimana mempraktekkan akan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan yang baik untuk kita renungkan bersama. Saya mengangkat satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini tentang seorang perempuan kulit hitam yang bekerja di suatu daerah di wilayah Amerika Serikat. Nah, pada suatu hari di bulan Desember tahun 1955, Rosa Parks naik ke sebuah bis umum yang penuh dengan penumpang yang lain. Dalam bis ini berlaku peraturan segregasi. Artinya segregasi itu adalah diskriminasi. Orang-orang dengan kulit berwarna ya, tidak boleh duduk di kursi yang dikhususkan untuk orang-orang dengan kulit berwarna putih. Rosa Parks mengambil tempat duduk yang diperuntukkan bagi orang-orang kulit putih. Nah, ketika supir bus memerintahkan Rosa Parks untuk pindah tempat, dia mengatakan tidak. Nah, sebagai akibat tindakannya itu, Rosa ditahan, tangannya diborgol dan ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Nah, insiden ini memicu gerakan hak-hak sivil, Civil Rights Movement. Nah, di bawah kepemimpinan Ralph Abernathy dan Martin Luther King Jr., diorganisasikanlah suatu pemboikotan bis dan demonstrasi-demonstrasi tanpa kekerasan yang kita tahu kemudian membuahkan hasil yang dihapuskannya hukum berkaitan dengan segregasi tadi atau diskriminasi. Nah, dalam bidang transportasi, perumahan, sekolah, rumah makan, dan bidang-bidang lainnya, semuanya berusaha untuk dilawan dan dihadapi tentang diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Nah, pada saat Rosa Parks secara lugas dan lugu menjawab tidak kepada Pak supir bis, sebenarnya dia memulai sesuatu yang jauh lebih signifikan, lebih nyata daripada apa yang mungkin dapat dibayangkan orang pada tahun 1955. Nah, pada perayaan Freedom Festival tahun 1965, Rosa Parks diperkenalkan sebagai First Lady of the Civil Rights Movement. Dia seorang tokoh dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Nah, cerita mengenai Rosa Parks ini dan keadaan yang menyedihkan dari orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat sangat serupa dengan situasi umat Allah dalam bacaan Injil hari ini. Markus dalam pembacaan kita menulis untuk sebuah komunitas yang sedang berada di bawah pengejaran dan penganiayaan. Sebuah umat yang kalah dalam jumlah dan ditindas oleh orang-orang di sekeliling yang tidak percaya kepada Tuhan. Markus menulis untuk meyakinkan para anggota komunitas untuk menguatkan iman kepercayaan mereka pada kuasa-kuasa Allah dan untuk menanamkan benih dan membuatnya bertumbuh menjadi sebatang pohon yang besar, tinggi, dan kuat. Ibaratnya bahwa bagaimana menanamkan benih-benih yang meskipun kecil, yang meskipun disepelekan, yang meskipun sederhana, tapi hasilnya memiliki dampak yang begitu luar biasa untuk sebuah kehidupan. Jadi hal ini, saudara-saudara, tidak banyak bedanya pada zaman modern ini. Dalam isu-isu tertentu, umat Kristiani juga kalah dalam jumlah.
seperti orang-orang Kristiani pada awal yang ada di Roma pada saat itu. Kita juga perlu diyakinkan, perlu dikuatkan, disemangati dalam iman kepercayaan kita akan kuat kuasa Allah yang begitu luar biasa. Dan untuk mengambil upaya kita yang kecil dan membuatnya bertumbuh menjadi suatu gerakan yang kuat dan perkasa. Ada satu ungkapan bijak yang mengatakan begini, langkah-langkah kecil itu sangat menentukan langkah-langkah besar yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Meskipun tindakan-tindakan yang kita lakukan tentang kasih dan kebaikan, hal yang simpel, hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi yakin dan percaya, di tangan Allah, melalui kita, itu menjadi hal yang berdampak luar biasa untuk kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang diminta Allah dari diri kita adalah bahwa kita menaruh kepercayaan kepadanya dan terus mencoba, berusaha dan berjuang dengan tidak kenal lelah dan pantang menyerah. Dia akan menyelesaikan sisanya tanpa ribut-ribut, namun dengan tekun, sehingga dengan demikian, sikap dan perilaku mementingkan diri sendiri akan dikalahkan oleh sikap dan perilaku untuk berbagi. Sikap kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan, dan kebencian akan dikalahkan oleh kasih. Jadi apabila kita memiliki kesabaran dan pengharapan, maka pada akhirnya panenan dari apa yang kita tanam akan bermunculan. Artinya kita mendapatkan buah seperti yang dilakukan oleh Rosa Parks tadi. Dia hanya mengatakan tidak, meskipun dengan konsekuensi atau akibat yang fatal bagi dirinya. Tapi dari ungkapan, tindakan yang kecil ini, kita tidak pernah menyangka melahirkan sebuah gerakan pembebasan, persamaan hak, dan melawan diskriminasi yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya pada saat itu. Jadi saudara-saudara, betapa kecil pun upaya-upaya yang kita lakukan untuk memajukan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak daripada kerajaan Allah. Allah akan melipat gandakannya dengan kuat kuasa yang tersembunyi untuk mendatangkan hasil yang luar biasa. Allah melakukannya bagi kita. Dan kita harus percaya bahwa Dia dapat melakukannya melalui diri kita. Mari terus melangkah dalam iman untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin firman Tuhan.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan malam ini, terlebih firman-Mu yang boleh menjadi bagian perenungan kami bersama. Banyak hal yang boleh kami lakukan meskipun langkah-langkah kecil, tindakan-tindakan kecil, yang tujuannya adalah untuk menyatakan akan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan melalui kami, Engkau memakai kami untuk maksud dan kehendak-Mu. Agar dengan tindakan-tindakan kecil itu, di tangan Tuhan menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami, dalam berbagai harapan dan kerinduan kami, bahkan pergumulan-pergumulan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, kami terus mendoakan mohon pemulihan yang daripada-Mu Tuhan, dan semangat sukacita dalam kehidupan ini. Secara khusus juga bagi anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang untuk memasuki jenjang pendidikan yang baru, di tengah-tengah persaingan yang begitu kuat ya Tuhan. Kami mohon, berikanlah tempat bagi anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Kami yakin dan percaya di dalam iman dan doa di hadapan-Mu, bahwa Tuhan Engkau pasti memberikan yang terbaik. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari, dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Berkati kami semua pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari, dan senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Shalom dan Bongimelo.